Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video narasi. Tema malam hari ini kita akan membahas tentang 3 kepribadian gelap atau dark triad. Sebelum lebih lanjut tentang 3 kepribadian gelap yang mungkin ada di sekitar kita, mari kita simak beberapa pertanyaan berikut ini. Nah, pernahkah kita bertanya-tanya tentang suatu keadaan di mana seorang rekan kerja yang terlihat lebih senang mengganggu orang lain atau bahkan menyabotase keadaan? Sudah mulai terbayang? Oknum yang kita amati ini tidak pernah menyesali tindakannya walaupun tertangkap basah ketahuan melaksanakan misinya tersebut. Siapa ya kira-kira? Kami yakin ada seseorang yang muncul di benak kita saat menyebutkan hal tersebut. Tidak apa-apa, itu manusiawi yang lebih mudah mengingat kekurangan daripada kelebihan. Dari penelitian yang telah dilakukan, oknum tersebut memiliki 3 sifat kegelapan sebagai kepribadiannya atau lazim disebut dengan dark triad. Apa itu dark triad atau 3 kepribadian gelap? Menurut Paul Hus dan William pada tahun 2002, dark triad merupakan kombinasi dari 3 ciri kepribadian yang berbeda secara konseptual, namun saling tumpang tindih secara empiris. Ketiga kepribadian gelap tersebut adalah Machiavellianism, narsisme, dan psikopati. Ini mungkin terdengar asing bagi kita ya, tapi okelah, kita pelajari bersama. Ketiganya memiliki keterikatan yang berbeda, tetapi memiliki ciri kesamaan manipulasi, yaitu tidak berperasaan. Jadi jika di sekitar kita ada orang-orang yang tidak berperasaan atau orang duwe rasa dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa Gayo giara rasae, itu bisa jadi menciri atau ciri-ciri seseorang yang memiliki kepribadian gelap. Sebuah artikel Psikologi Today menyatakan bahwa orang-orang dengan karakteristik ini terbilang kejam dan manipulatif, berani melakukan atau mengatakan semua hal agar keinginan mereka tercapai. Bahaya juga ya. Mereka lebih dominan memiliki harga diri yang tinggi dan sering tidak tahu malu dalam mempromosikan diri mereka. Wah, ini mereka juga cenderung impulsif dan berani mengambil resiko, termasuk melakukan kejahatan tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Iklan dulu, ada kendaraan lewat. Agar lebih mendalam, mari bersama kita pelajari tentang 3 karakter atau sifat dari dark triad. Yang pertama, Machiavellianisme. Agak sulit membacanya ya. Machiavellianisme. Machiavellianisme memiliki ciri utama yang dapat dikenali, yaitu manipulatif atau suka mengatur siasat, cenderung kalem, bersikap dingin, sinis, dan menipu untuk kepentingan pribadi. Jadi lebih mementingkan diri sendiri atau egois.
Machiavellianisme didefinisikan sebagai kepribadian gelap seseorang yang memiliki ciri dingin dalam sikapnya. Ya maklum ya, pinggir jalan raya. Terhadap hubungan manusia dan ide atau gagasan. Seorang Machiavellianisme akan selalu memandang orang lain sebagai suatu objek yang dapat dikendalikan untuk mencapai tujuan mereka. Bisa berupa tujuan individu atau kelompok. Ya, royokan gitu misalnya untuk tujuan tertentu. Bahkan mereka tidak sungkan untuk melakukan kebohongan manipulatif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Karakter Dark Triad 1 ini umum dan mudah ditemukan dalam hal politik. Sudah mulai paham kan? Ya, kampanye-kampanye gitu. Contohnya seorang Machiavellianisme yang rela berbohong dan menipu untuk mendapatkan kekuasaan dengan operasi manipulasi yang dilakukan secara tim sukses. Oke, kita istirahat sebentar untuk minum ya. Pembahasan kita mulai agak memanas tapi tetap cooling down sejenak, 15 detik. Kesempatan buat yang belum subscribe, kita ingatkan untuk jangan subscribe ke channel ini jika tidak mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya. Sekali lagi, jangan subscribe ke channel ini jika tidak mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya, karena itu percuma saja. Kita lanjutkan lagi untuk pembahasan kita berikutnya, tapi masih berkaitan dengan Machiavellianisme. Agak panjang ini nanti pembahasan tentang Machiavellianisme. Oke, sudah siap? Orang-orang Machiavellianisme cenderung fokus pada pertanyaan, apa untungnya bagi saya? Dan juga bagaimana saya bisa menipu orang-orang ini agar saya dapat menjadi yang terbaik? Ya, mulai terbayang siapa ya. Machiavellianisme lebih suka mengeksploitasi orang lain dengan manipulasinya, memiliki moralitas yang rendah dalam suatu ekosistem kehidupan sosial. Menurut filosofi politik Nicholas Machiavelli, orang-orang Machiavellianisme memandang manipulasi interpersonal sebagai kunci kesuksesan hidup dan sesuai perilaku mereka. Berdasarkan uji psikologis yang menunjukkan hasil tinggi pada Machiavellianisme, cenderung memiliki tingkat keramahan dan kehati-hatian yang rendah. Jadi orang-orang ini biasanya tidak ramah dan cenderung ceroboh, sak-sae. Namun, beberapa psikolog berpendapat bahwa Machiavellianisme tidak terlihat berbeda dari psikopati. Apakah kita terbiasa memanipulasi keadaan, misalnya melakukan pengorganisasian kelompok untuk menciptakan kondisi belajar yang efektif dan efisien? Bapak Ibu guru yang menyimak video ini mungkin ya mirip-mirip lah pengkondisian atau pengorganisasian kelompok untuk belajar. Hati-hati. Tidak bisa dikatakan jika Machiavellianisme selalu berdampak negatif, karena faktanya banyak orang-orang sukses memiliki karakter kepribadian gelap ini.
Ya, setelah kita mati, kita analisa, memang betul sih banyak orang-orang sukses yang cenderung mendekati karakter Machiavellianisme ya. Tapi ya, kembali lagi kepada diri kita sendiri untuk menyikapi hal ini. Kita lanjutkan lagi pada kepribadian gelap berikutnya. Ini bisa diputer ya rupanya ya. Lupa juga ini ya. Mobil lewat. Karakter kepribadian gelap yang kedua yaitu psikopati. Psikopati adalah salah satu dark trait yang mungkin sudah sering terdengar di benak kita. Kekerasan, pembunuhan, kekejaman, dan raja tega. Apakah itu semua terbayang dalam pikiran kita saat kata psikopat disebutkan? Benarkah memori yang terekam dalam otak kita tentang psikopati tersebut? Yuk kita pelajari bersama tentang apa itu psikopati dalam kehidupan sosial. Psikopati memiliki ciri utama yaitu perilaku antisosial, impulsif, keegoisan, tidak berperasaan, dan tidak emosional. Di antara ketiga kepribadian gelap, psikopati merupakan sifat kepribadian yang paling mengerikan. Hal tersebut menurut Miao, Humphrey, Khian, dan Pollack pada tahun 2019. Individual psikopati atau kita sebut saja seorang psikopat memiliki pola perilaku disfungsi interpersonal dan menggunakan pesona lemah terhadap perlakuan pada orang lain. Jadi dia memanfaatkan atau menempatkan posisi diri sebagai yang lemah. Seorang psikopat juga memiliki kemampuan manipulasi untuk memperoleh keuntungan mereka tanpa mempedulikan orang lain. Iki ya padha wae ranti rasa iki ya. Nah, ini mirip-mirip dengan Machiavellianisme. Lah iya toh. Mirip seperti yang karakter yang pertama tadi. Menurut majalah Forbes, kepribadian psikopati tidak pernah benar-benar dapat dinilai atau didiagnosa sebagai gangguan mental. Selain paling jahat, mereka suka mencari sensasi. Nglumpuk kabeh pokoke. Robert Hare melakukan revolusi terhadap studi psikopati dengan psikopati checklist dan revisinya. Hare mencatat bahwa dengan meminta psikopat untuk melaporkan tentang hal-hal penting dari diri mereka secara psikologis, tidak selalu memberikan data yang akurat. Namun demikian, upaya dapat dilakukan untuk mempelajari psikopati dengan skala primer dan sekunder Lavenson, personal inventory psikopati, dan skala penilaian diri psikopat. Sudah terbayangkah personal psikopati yang ada di sekitar kita atau pernah kita jumpai? Salah satu keuntungan belajar dark trait dalam psikologi adalah untuk jaga diri. Jadi belajar itu perlu
agar kita bisa membentengi diri, bukan untuk disalahgunakan. Cukup kenali dan selalu waspada terhadap manipulasi yang mungkin mereka lakukan terhadap kita atau orang-orang yang kita sayangi. Jangan mudah percaya, termasuk pada kami. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Jika ada yang harus kita diskusikan, bisa disampaikan di kolom komentar. Khusus pada video narasi kali ini, akan kita buka kolom komentar untuk diskusi selama 24 jam setiap hari. Jadi silakan berdiskusi melalui kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini. Oh iya, hampir terlewat. Masih ada satu lagi kepribadian gelap yang belum kita bahas. Mohon maaf ya tadi karena ruangan agak panas, jadi terlewat satu. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan satu lagi ya. Masih siap ya? Satu lagi, yang terakhir ini yang paling banyak kita dengar. Narsisme. Ya, narsisme adalah salah satu dari 3 kepribadian gelap yang sejak boomingnya media sosial membuat semua pemilik kepribadian ini ketahuan. Iyalah, konangan kabeh sing hobi narsis. Dalam dunia bisnis, narsisme menjadi alat promosi yang efektif dengan biaya yang rendah tanpa harus susah payah sewa kontrak iklan dan menanggung resiko komplain dari pelanggan. Promosi gratis, bro. Kenapa bisa demikian? Kita akan bahas secara terpisah tentang pendayagunaan perilaku narsisme sebagai marketing tool. Kali ini fokus pada apa dan bagaimana narsisme itu saja. Seorang narsisme cenderung menampilkan kebesaran atau kelebihan, kesombongan, mengutamakan hak, mendominasi, dan superioritas. Memiliki korelasi positif dengan ekstraversi dan keterbukaan. Namun, diketahui memiliki korelasi dengan psikopati serta tidak ramah menjadi korelasi negatif dari narsisme. Tidak ramah, ciri khas Machiavellianisme. Mirip-mirip memang ketiganya ya. White dan Tilio Paulas tahun 2012 menghubungkan narsisme dengan arogansi, hak dan rasa superioritas atas orang lain. Seorang narsisme juga diketahui melakukan cara pengendalian dan manipulatif untuk mempengaruhi orang lain. Agar keinginan mereka untuk dikagumi dan memperkuat pandangan terhadap diri mereka. Pencitraan dalam bahasa kita sekarang. Kamus psikologi apa mendefinisikan sebagai citra diri yang berlebihan atau egosentrisme? Ya. Lagi gayeng-gayengnya ya. Sosmed, narsis, ya, egosentrisme, dan begitulah. Dalam era revolusi industri 4.0 saat ini, perilaku narsisme cenderung memberikan dampak positif terhadap peningkatan material dan popularitas. Pada sisi politik yang lebih didominasi Machiavellianisme juga terbukti mengadopsi kepribadian gelap narsisme untuk menaikkan citra diri untuk memperoleh kekuasaan. Nah, pilihan akan selalu ada di tangan kita.
setelah tahu tentang dark trade ini, apa dan untuk apa tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Sebuah ilmu atau pengetahuan selalu berada pada posisi netral, tergantung pada orang atau komunitas yang memiliki ilmu dan pengetahuan untuk membuatnya jadi baik atau benar. Pisau yang tajam karena sering diasah. Salah satu cara untuk membuat tajam ilmu pengetahuan adalah dengan belajar dan terus belajar. Setiap kebaikan yang kita lakukan sejatinya akan kembali pada kita. Dukung terus segmen video narasi di Om Prab YouTube channel dengan mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya. Kalau tidak bisa ya subscribe dulu lah bos, ente kadang-kadang. Sampai jumpa pada video narasi berikutnya. Bagikan pisau ini ke seluruh dunia agar banyak orang terselamatkan dari dark trade kalau kamu bukan bagian dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.